jadi NM terbukti bersalah yang belum. Ya, kalau ditanya apakah NM sudah terbukti bersalah, belum. Ya, ini kan baru ditetapkan sebagai tersangka. Ini saya edukasi lagi teman-teman. Tersangka itu berarti orang disangka melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Apakah nanti perbuatannya terbukti atau tidak, nanti ada pengadilan yang akan menguji, ya kan? Apakah perbuatan Nikita Mirzani itu betul-betul melakukan pemerasan atau tidak? Kalau enggak, ya akan dibebaskan, gitu loh. Jadi kita jangan jadi masyarakat itu yang cepat menjustifikasi seseorang meskipun dia statusnya sebagai tersangka, gitu loh. Saya juga nggak sepakat dengan itu, karena orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu punya hak-hak dan dia berhak untuk membela dirinya di pengadilan, dan nanti biarlah hakim. Kita jangan jadi hakim untuk Nikita Mirzani, gitu. Saya tetap secara objektif ya cara berpikirnya. Sama kayak maling masuk rumah kita diem, maling yang masuk, maling bersalah. Tapi kalau maling yang kita panggil kan nggak bersalah gitu loh. Jadi N meminta kepada NM supaya bertemu sama dia. NM gak mau, yang ada N gitu. Jadi aku pikir apa itu dijebak, nanti bisa salah-salah bisa masuk jebakan loh kalau gue gitu loh. Jadi misalnya nggak terima nih mereka, wah ini lu ngejebak gue lu. Misalnya kamu sini lu gue mau kasih uang lu, kamu datang. Terus giliran kamu datang, kamu ambil duit gue bilang nih lu rampok lu. Kan lu bingung, lah kan lu yang manggil gue, lu yang ngasih. Gitu sih buat aku di sini gitu. Satu. Kalau si NM benar-benar salah, silakan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia ini. Tapi jangan dilupakan asal muasal dari mana kasus ini berada. Kita semua mendukung NM untuk membuka semua kasus ini, membongkar semua kasus ini, sehingga siapa saja yang ada di belakangnya ini harus terbuka terang benderang. Dikit-dikit membela, dikatakan ternaknya Nicky Bull, penyembahnya Nicky Bull, cairlah segala macam lah yang kalian tuduhkan kepada orang-orang yang mendukung NM. NM itu adalah manusia yang tahan banting dan tidak pernah takut sama haters. Itulah kenapa saya yakin dan percaya NM tidak pernah punya atau membayar buzzer. NM bukan manusia yang sempurna. Tentu saja dia adalah manusia yang tidak jauh dari kata yang namanya salah. NM jadi tersangka ataupun tidak, NM dipenjara ataupun tidak, saya dan banyaknya orang yang mencintai NM akan tetap mensupport NM. Bukan karena membela orang yang bersalah, lebih kepada kami mensupport, mendukung, ngefans sama NM karena kami tidak melihat sedikit kejelekannya, tetapi kami melihat banyaknya kebaikan yang dia miliki. Mirzani itu tidak akan pernah menjadi tahanan untuk case ini ya. Yang harus tahu sama kalian, walaupun dia sudah ditetapkan sebagai tersangka statusnya oleh Polda Metro Jaya, itu bukan satu hasil akhir ya, karena belum P21, belum sidang dan lain-lain. Artinya status Nikita sebagai tersangka itu bukan hasil akhir, itu bisa berubah kapanpun, ya kan? Karena sidangnya belum. Nanti hasil persidangan itu yang akan menentukan Nikita jadi tahanan atau tidak. Dan Nikita tidak akan pernah menjadi tahanan. Kenapa? Karena legal standingnya di pengadilan itu tidak akan masuk, sayang. Karena apa yang terjadi itu bukan Nikita memeras, itu bentuk kerjasama untuk endorsement, di mana SOW-nya pun belum tertulis jelas seperti itu. SOW-nya belum ada, hanya by check, tapi uang mungkin sudah diterima ya oleh Mail. Dan tahu kenapa Mail digerebek? Kalian pikir aja deh sendiri. Ketika seseorang tahu posisinya salah, ingin membersihkan nama baiknya atau ingin cari aman, maka dia akan melakukan langkah awal untuk menyelamatkan dirinya dan karirnya tentunya. Jadi bisa jadi apa yang terjadi atas Mail, penggerebekannya di kosan, diduga itu untuk menghilangkan barang bukti yang ada di handphone Mail. Seperti itu. Ini saya hanya beropini aja ya, hanya beropini aja. Namanya aku masyarakat, penilaianku ya seperti itu. Kita transfer, tapi kalau ini kita yang terus menerus approach dan itu ada buktinya nanti, itu udah bukan pemerasan menurut aku ya, matanya orang awam, tapi adalah upaya untuk menyuap, menyogok. Nah, kenapa harus menyogok? Itu juga
selidiki lagi di pengadilan, dikorek lagi. Ada apa dengan bisnisnya, ada apa dengan latar belakangnya sampai harus mencari Nikita Mirzani, ya kan, sampai melalui Mail bertanya soal harga, menawarkan. Kak Sel tidak pernah overclaim. Kalian tuh jangan kemakan omongan orang. Mentang-mentang orang banyak beli di situ, udah itu yang terpercaya. Jadi ikut beli di situ. Orang banyak kesana semua. Tidak semua yang banyak tuh benar loh. Jadi jangan mengira Kak Sel nih overclaim ya. Akhirnya apa? Kalian menyesal. Beli di sana harga mahal, harga pertama, ternyata dikasih Pertalite. Mending di sel. Aku dari awal memang lebih percaya Kak Sel. Jadi aku ke Kak Sel nih belinya, bukan ke Utangina. Jangan kalian pikir dengan Kaniki dijadiin tersangka si SS dan si DR bisa tidur nyenyak. Justru mereka tambah nggak bisa tidur nyenyak. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ini kayak sama aja dia lagi bangunin macan yang lagi tidur. Nah yang lucunya nih yang gue perhatiin ya, yang ini macan nih yang bangun ini, yang lu bangunin di macan nih ya. Syukur-syukur tuh kalau batu lu pegang, lu nggak tahu arahin batunya kemana, tiba-tiba nggak sengaja kena macan terus bangun macannya. Nah ini enggak, lu tahu macan lu macannya ada di depan, lu sengaja ambil batu dan lu lempar, lu sengaja banguninnya. Ada, bayang salah lu, salah langkah, bener salah langkah si SS. Terkait Amin Nikmit jadi tersangka, adakah yang seperti saya tetap mendukung Amin Nikmit, perempuan profesional tapi menurut saya hatinya seperti peri, daripada yang penampilannya seperti peri tapi hatinya seperti apa? Titik. Banyak, gak perlu saya sebutin. Nih percaya gak percaya, semakin dewasa seseorang dia akan semakin tahu bagaimana menyelesaikan masalah dengan diam dan elegan seperti yang dilakukan Kaniki sekarang. Walaupun dalam masalah yang mungkin menurut gue, kalau gue juga di dalam masalah itu paling gue udah, ya Allah gue udah gak bisa tidur, gue gak bisa ngapa-ngapain, gue bisa makan. Tapi lihat Nikita Mirzani dengan tenang, dengan santainya dia tahu apa yang dia lakukan. Nih ya, insting orang yang udah sering kejerat masalah ya, instingnya itu tajam ya, nggak seperti orang yang memang benar-benar nggak pernah kena masalah sama sekali. Apalagi modal Nikita Mirzani yang gak usah disebutin lah ya masalahnya apa aja, itu instingnya tuh tajam dan dia tuh udah paham, udah tahu betul endingnya akan kemana ya, endingnya akan kemana dan siapa yang paling banyak nanti dirugikan, dia udah tahu, makanya dia semangat Kaniki. Kalian udah tahu kan sisi baiknya dia di belakang layar, saling membantu. Udah nggak suka karena namanya orang munafik. Dulu waktu aku belum mengakui siapa aku, mungkin nggak suka. Makanya setelah aku mengakui, dia makin suka. Padahal itu orang itu sukanya orangnya jujur. Itu yang aku suka, yang salut dari Kaniki. Apapun itu aku mah selalu mensupport Kaniki lah. Kaniki orangnya baik. Sini ulang lagi, Cis untuk kemenangannya Nikita Mirzani. Nikita Mirzani. Beneran ku add ini bilang kok ini apa? Fans terbesarnya dia dari Sweden langsung dari sana. Jakarta besok bilang. Oke. Jakarta nemuin Nikita Mirzani. Skor Nikita Mirzani. Ya, tos.